Baik, perkenalkan saya Ivan Sihabudin. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Video ini dikhususkan untuk mahasiswa atau teman-teman semua yang sedang mencari tahu apa itu human capital atau modal manusia. Tujuan saya membuat video ini adalah semoga teman-teman semua dapat menambah ilmu dan wawasan setelah menonton video ini. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kemudian yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Kemudian ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset di sini disebut financial capital. Berikutnya ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir ada aset tak berwujud seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Baik, selanjutnya ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. B yang pertama adalah buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. B yang kedua ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. B yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. B yang keempat ada bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan B yang kelima ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Baik, untuk selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Di sini ada model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich, menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik.
Dari dua dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama ada strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kedua ada administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang keempat ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Kemudian ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Kedua, fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai human capital. Semoga penjelasannya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. See you on the next video.